Shalom buat kita semua. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Daniel pasal 10. Pada tahun ketiga pemerintahan Koresh, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Beltesazar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu, dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufaz. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang dikilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu ku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku, tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti
apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu, aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku, hamba Tuanku ini, dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata, Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, Berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Lalu katanya, Tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpinmu itu. Penjelasan dan renungan dari Daniel 10 ayat 1-21. Pertama, latar belakang histori dan konteks. Ini terjadi pada tahun ketiga pemerintahan Kores, Raja Persia, setelah bangsa Israel diizinkan kembali dari pembuangan ke Yerusalem. Namun banyak dari umat Allah masih tinggal di Babel, termasuk Daniel, dan situasi bangsa Israel belum sepenuhnya pulih. Daniel mengalami kesedihan mendalam dan merespon dengan puasa dan doa selama 21 hari. Wahyu melalui malaikat. Setelah 3 minggu doa dan puasa, Daniel menerima penglihatan dan didatangi makhluk surgawi dengan rupa yang luar biasa yang menggambarkan kemuliaan ilahi. Daniel tidak sanggup berdiri di hadapan makhluk tersebut. Ia lemah, pingsan, dan kehilangan napas. Pesan rohani dari malaikat. Malaikat menyebut Daniel sebagai orang yang dikasihi. Doa Daniel telah dijawab sejak hari pertama, tetapi malaikat tertahan oleh pimpinan kerajaan Persia, sebuah entitas roh jahat selama 21 hari. Mikael, malaikat pelindung Israel, datang menolong dalam pertarungan rohani tersebut. Kitab kebenaran dan masa depan. Tujuan malaikat datang adalah untuk mengungkapkan hal-hal besar yang akan terjadi pada umat Allah di masa depan. Daniel diperkuat untuk menerima pesan tersebut karena tubuh dan jiwanya begitu rapuh akibat penglihatan itu. Malaikat akan kembali ke medan pertempuran rohani melawan Persia dan setelah itu Yunani, menandakan bahwa sejarah dunia dipengaruhi oleh roh kekuatan-kekuatan rohani yang tidak kasat mata. Renungan rohaninya buat kita.
Tuhan mendengar doa orang yang rendah hati. Perkataanmu telah didengarkan sejak hari pertama, ayat 12. Doa kita tidak sia-sia meskipun jawaban tidak langsung terlihat. Kadang ada penundaan karena pertempuran rohani, tetapi doa yang tulus selalu sampai ke hadapan Allah. Pertempuran rohani itu nyata. Pemimpin kerajaan Persia berdiri menentang aku, ayat 13. Ada peperangan di balik layar dunia ini. Apa yang nampak di dunia nyata hanyalah sebagian dari realita yang lebih besar. Karena itu kita dipanggil untuk berdoa tanpa henti dan hidup dalam kesadaran rohani. Tuhan memberi kekuatan dalam kelemahan. Jadilah kuat, jadilah kuat, ayat 19. Dalam kelemahan Daniel yang fisik dan emosionalnya, Tuhan tidak mengabaikannya, melainkan menyentuhnya, menguatkannya, dan membangun semangatnya. Hal yang sama Tuhan akan lakukan bagi kita hari ini, menguatkan yang lemah hati, membangkitkan yang lelah, dan memberikan damai. Yang terakhir, kita dikasihi Tuhan secara pribadi. Hai engkau yang dikasihi, ayat 11 dan 19. Daniel adalah gambaran orang percaya yang hidup setia di tengah dunia yang jahat. Kasih Tuhan bersifat pribadi dan dia memandang umatnya dengan penuh perhatian dan kasih karunia. Semoga firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.